turunnya harga batu bara, harga CPO ya di pasar komoditas internasional itu terreflek pada pertumbuhan ekspor kita yang turun. Ya, kalau kita bandingkan Januari sampai April 2023, kita bandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 memang mengalami penurunan. Tetapi untungnya pada saat yang bersamaan pertumbuhan impor juga mengalami penurunan. Makanya kita lihat hingga April 2023 data terakhir dari BPS, sebenarnya Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan yang besar. Jadi setiap bulan itu kita mencetak surplus antara 3 hingga 4 miliar US dollar. Jadi di satu sisi memang ekspornya turun, tetapi impornya juga turun. Jadi ini seharusnya tetap memiliki dampak yang positif ya terhadap nilai tukar rupiah. Baik, terima kasih Pak Mika atas penjelasannya. Lalu saya ingin ke Pak Anggana. Pak Anggana, tanggapan Anda Pak terkait dengan kalau kita lihat ya harga batubara di tahun ini turunnya sudah cukup signifikan begitu ya. Apalagi kalau kita lihat juga sebetulnya kan batubara ini sebagai komoditas begitu ya yang boleh dibilang komoditas utama penyumbang ekspor terbesar Indonesia. Bagaimana sebetulnya begitu ya tekanan penurunan harga ini terhadap kinerja ekspor untuk saat ini? Tentu sebetulnya dengan ada penurunan harga itu biasanya juga akan berdampak juga kepada sedikit peningkatan permintaan karena kan pasti akan menjadi peluang juga untuk para pelaku usaha baik itu di dalam maupun luar negeri untuk mereka melakukan research gitu terhadap bahan energi seperti batu bara. Nah, makanya peluang ini sebetulnya kita lihat sebagai gini loh. Kalau misalnya penurunan masih dalam rata-rata yang mungkin masih dalam psikologis masih dapat diterima, saya rasa tetap tidak ada terlalu banyak pengaruhnya. Tetapi kita tahu bahwa sekarang sendiri kebutuhan energi di Tiongkok juga belum kembali seperti sebelumnya. Nah, ini yang sebetulnya paling menjadi kunci perhatian kami juga terhadap pemulihan ekonomi di Tiongkok. Kalau terkait harga, ketika memang kita sudah melewati masa kejayaan harga batu bara yang begitu manisnya harga batu bara beberapa tahun kemarin, kita juga sekarang lebih fokus terhadap memastikan kita dapat memperoleh kontrak-kontrak yang lebih jangka panjang dengan para mitra-mitra bisnis di sana. Sehingga akhirnya kita punya kepastian juga bagaimana nanti kita melakukan kegiatan dagang dengan Cina khusus untuk komoditas batu bara. Secara overall masih dalam kondisi yang terkendali, tetapi kita juga tidak bisa bilang bahwa ini situasi yang optimal dalam situasi saat ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, artinya kalau untuk saat ini kondisinya masih cukup terkendali, namun mungkin tidak bisa optimal dan juga maksimal ya. Artinya tidak bisa mungkin seistimewa di tahun 2022 lalu. Pak Anggana, maaf, maksud kami ini strategi apa sebetulnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya jika nanti artinya permintaan untuk ekspor komoditas ini menurun. Artinya langkah-langkah apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah Pak Anggana? Selalu kami dari pengusaha selalu meminta untuk adanya kolaborasi pengembangan pasar ekspor baru. Karena Tiongkok ini kita lihat bahwa dia adalah raksasa yang sangat besar dan kita tahu akan tetap menjadi prioritas yang utama, tetapi kita tidak boleh melupakan bagaimana bantalan-bantalan lain. Kita lihat India juga menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan alternatif gitu, karena kita tahu potensi masyarakatnya jumlahnya juga sangat besar. Selain Amerika, China, dan Uni Eropa, serta Jepang yang selama ini sudah kita garap secara serius. Namun saat ini sebetulnya India juga perlu menjadi satu opsi solusi juga untuk kita pengembangan kerjasama dagang, sama seperti kita intensnya dengan negara Tiongkok misalnya. Dan juga ada juga potensi di Asia Selatan, Timur Tengah, dan juga Afrika. Nah, ini juga menjadi salah satu cara untuk kita memastikan bahwa kita punya alternatif tujuan ekspor yang baru, dan kita mengembangkan juga kerjasama ekonomi yang memiliki tanda petik risiko geopolitik yang lebih kecil gitu dibandingkan kita memilih negara-negara lain yang mungkin selama ini masih menjadi kontroversi ketika kita melakukan kerjasama dagang. Jadi tentunya kita berharap adanya pengembangan tujuan ekspor baru yang produktif sehingga kita bisa mengamankan 5-10 tahun ke depan kita memiliki diversifikasi tujuan ekspor yang dapat mendukung juga komoditas-komoditas lain yang selama ini mungkin belum terserap negara-negara Tiongkok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anggana. Artinya pengembangan tujuan ekspor baru di situasi seperti sekarang cukup penting begitu ya. Kita tidak hanya bisa bergantung kepada Tiongkok. Saya ingin ke Pak Mika. Pak Mika, tanggapan Anda Pak terkait dengan sebetulnya apa saja sentimen-sentimen positif yang mungkin bisa mendongkrak penguatan dari rupiah untuk di situasi seperti sekarang di tengah berbagai sentimen? Baik,
Kalau saya melihat memang dengan masih tingginya ekspektasi inflasi di negara-negara maju, mungkin secara khusus di Amerika Serikat ya, ini juga memberikan sinyal bahwa sebenarnya tekanan ke harga komoditas ini bisa berkurang ke depan. Karena memang apa namanya tekanan inflasi sebenarnya masih belum betul-betul turun ya di negara-negara maju, dan ini harusnya menjadi indikator untuk harga komoditas untuk bisa relatif bertahan. Dan seperti yang kita sama-sama sudah ikuti bahwa harga komoditas yang cukup tinggi ini berperan besar pada pertumbuhan ekonomi, pada stabilitas nilai tukar rupiah dan juga pasar keuangan domestik karena melalui sumbangannya pada nilai ekspor kita.